Masih di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Nah, ngelanjutin obrolan kita ini, saya memang belum masuk pondok Teh, tapi alhamdulillah udah masuk Islam lah ya. Masuk pondok udah pernah kali, pondok bambu. Itu kan makan-makan Teh. Tapi ini ada yang menarik Teh dari pertanyaan Twitter ini, juga nanti disambung pertanyaan Teteh. Ini ada yang menarik dari Edian. Edian underscore hijab. Nah, ini dia nanya nih. Dian banget. Bukan Dian bener nih Pak Ustadz. Dia nanya. Jadi dia punya anak dipondokin. Nah, ada nggak doa khusus buat anak dipondokin walaupun setelah sholat 5 waktu saya tetap mendoakan dia. Supaya betah maksudnya anaknya. Iya, ada doa khusus buat anaknya belajar di pondok nggak nih Pak Ustadz? Doa paling simpel ya, Robbi habli minas solihin. Udah. Karena tuntutan orang tua ke anak itu tidak dituntut mahir segalanya. Ya. Mohon maaf, besok di akhirat itu tidak ada tuntutan Allah kepada orang tua untuk menciptakan anak, mendidik anak, mahir segalanya enggak. Harus pintar matematik, pintar biologi, enggak. Cuman satu, Robbi habli minas solihin, dituntut supaya anak jadi soleh itu saja. Lah kata soleh itu yang memberi manfaat. Soleh itu yang dia punya kecerdasan, itu soleh. Soleh itu aktif, soleh itu dari kata iman itu kan dikaitkan dengan soleh. Jadi soleh itu sebenarnya added value. Jadi memberikan nilai yang lebih. Ini kalau ini jadi 5 segmen nggak selesai bicara tentang soleh ini. Karena ini serius. Soleh itu ketika Anda punya kayu itu hanya untuk kayu bakar, itu kurang soleh. Tapi kalau Anda bikin mebel, itu sudah lebih soleh. Dibikin lagi ukiran, itu lebih soleh lagi. Nah, jadi soleh itu adalah membuat nilai. Nah, dalam diri kita ini, anak itu dibikin memberi manfaat. Manfaat untuk dunia, manfaat untuk akhirat. Nah, itu namanya soleh. Nilainya lebih ya, tinggi. Maka singkat saja, Robbi habli minas solihin. Dan bahwa sekarang dimasukkan pesantren kok tiba-tiba ada penyimpangan, nah itu sebenarnya sesuatu yang bukan nilai pesantrennya, tetapi biasanya disersi itu ya. Ya, artinya orang yang jebol pesantrennya nggak tamat itu. Karena sering ada image stigma miring kan. Oh, bulan pesantren jadi teroris, jadi itu semuanya. Sebetulnya dia bukan orang pesantren sebenarnya. Menanggapi hal ini Mas, ini kan biasanya suka ada nih gara-gara oknum, terus kemudian akhirnya mengeneralisasi bahwa semua pesantren menghasilkan para teroris misalnya katakanlah. Ya menurut saya kita lihat yang mayoritas saja ya. Dan apa yang saya alami dulu di pesantren, Gontor itu bilang, kalian di sini dibuat menjadi orang besar. Definisinya tadi kan udah jelas ya. Orang besar itu yang bermanfaat. Tapi lebih spesifik lagi ada 4 nilai yang ingin diajarkan ke kami dulu. Di pesantren. Pertama, berbudi luhur. Jadi budi dulu, akhlak dulu. Yang kedua ini agak unik, berbadan sehat. Jadi kami dulu harus keliling itu lari-lari tiap pagi. Olahraga, bergerak ya. Lalu berpengetahuan luas. Kita disuruh belajar ke segala penjuru dunia. Tadi yang global citizen kan. Berpikir bebas. Sama berarti ya. Berpikiran bebas. Untuk yang berpengetahuan luas ini ternyata benar. Kami itu terinspirasi oleh guru-guru. Jadi kita sekolah ke luar negeri itu biasa aja. Bagi kita dunia itu the world is flat. Dunia itu rata untuk berjalan kemana saja. Berbicara tentang berpikiran bebas. Karena kan ini juga hak untuk kebebasan berpendapat. Apapun mengekspresikan apapun itu juga di dalam Undang-Undang Dasar ada. Tapi maksudnya berpikiran bebas yang seperti apa nih? Bahwa bebas aja, bebas kita tuh kalau kata Wi, apa Wi? Bebas yang kebebasan yang terikat dalam kebebasan. Ya, itu gimana menurut Mas Ya, Adi? tentu umbrellanya ya, payungnya adalah Islam. Tapi di bawah itu kemudian berpikiran itu bisa beda-beda. Alumni Gontor itu pernah jadi ketua Muhammadiyah. Tapi pernah juga ketua NU. Di saat yang bersama mereka duduk dengan berbeda tapi sama-sama di bawah umbrella yang besar tadi itu. Itu yang dibilangin. Dan beragam sekali, ada yang jadi menteri, ada yang jadi budayawan, ada yang jadi relawan, ada yang jadi apa. Saya keliling kemana-mana itu ketemu alumni Gontor dengan berbagai profesi. Ada yang jadi chef, ketua MPR. Jadi berarti itu hampir, iya. Jalin hampir sama juga ya. Tadi nilai-nilai yang diajarkan di pesantrennya ya. Persis sama malah. Walaupun jebolan, nggak lolos beneran.
Moto pondok gitu ya? Motonya. Moto pondok. Oh, lebih Kalau ke kakak moto. UBK itu apa ya? Lupa kok saya. Astagfirullahaladzim. Mau BK. Kalau di pondok saya yang ingat ini, dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa, luar biasa. Ya, diulang. Dipaksa, Dipaksa, terpaksa, terbiasa, bisa, luar biasa. Oh, jadi awalnya ya. Awalnya gitu. jadi kan Terus terpaksa kemudian semuanya bertransformasi, bahasa. ada Tapi kadang-kadang proses. ada yang meleset juga teh. Meleset Dipaksa, terpaksa, terbiasa dipaksa, nggak bisa-bisa, ya udahlah. Gitu. Itu kacau. Nih balik lagi ke soal PAUD yang tadi manjada wajada Ya, dan luar juga biasa. kejujuran. Bagaimana menerapkan itu menjadi sebuah kegiatan keseharian yang akhirnya terinternalisasi nilai-nilai tersebut oleh anak-anak? Ya kita nggak bisa memberi definisi ke anak-anak ya, karena masih terlalu luas, masih terlalu jauh buat mereka. Jadi biasanya kita masukkan dalam bentuk permainan, dalam bentuk kisah, dongeng, dan kita sudah siapin nih dongeng-dongeng tentang kejujuran. Kalau orang jujur tuh nanti dia akan berhasil, akan bagaimana, itu yang diceritakan ke anak-anak. Kalau untuk lucu-lucuannya, setiap pagi anak-anak itu punya yel-yel, manjada wajada, ada gerakannya, siapa yang bersungguh-sungguh dia berhasil, yeay, gitu. Itu yang slogan ya. Tapi dalam keseharian diterapkan melalui kisah, story gitu ya. Saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, di setiap awal tahun ajaran, saya ketemu dengan wali murid juga. Saya bilang semua ini bisa kita lakukan kalau bersama. Nggak mungkin di sekolah kan cuma berapa jam sih. Ya. Lebih banyak di rumah. rumah. Bapak dan Ibu mohon Artinya ikuti harus itu. analogi juga orang tua juga harus mengerti. Ini diajarinnya gini, di rumah juga harus sama. Jangan Betul. nanti anak malah jadi galau ya. Iya, jadi Di galau. sekolah apa, di rumah beda gitu ya. Oh, oke. Terus Wi, yang Ya, memang begitulah janji Allah. Waladina jahadu fina lanah tianahum subulana. Orang-orang itu kalau ada kesungguhan, Allah akan bukakan pintu-pintu untuk menuju kebersihan kesuksesannya. Dan tidak ada orang sukses tanpa satu usaha. Maka kalau kamu nggak berjalan tidak akan sampai. Itu sederhana. Kalau nggak jalan nggak akan sampai. Makanya masalahnya kita itu kan punya etos yang sangat rendah di kalangan negara-negara lain. Mohon maaf kalau kita komparasikan. ya. Di Korea saja itu tidak ada orang minta, itu nggak ada. Yang ada adalah minta kerjaan, bukan minta uang. Orang nggak ngapa-ngapain kok minta uang, itu nggak Ya. gimana logikanya. Orang nggak ngapa-ngapain kok minta Jadi uang. pengen langsung keberhasilannya, Iya. tapi proses kerjanya nggak mau betul. gitu Nah, ya. harusnya kayak gitu. Di hari ini ada kerjaan apa? Nah, gitu. Artinya dia tidak sekedar minta. Oh ya, tolong dilapin kaca itu, tolong dicabuti rumput itu, tolong disemirkan sepatu ini. Jadi dia sebuah etos kerja. Berarti ini terkait dengan harga diri juga dong. Wi? Betul. Ya, kita itu sering memang dikasih masukan filosofi seperti itu, Teh. Saya masih ingat kita suka bilang gini, berjasalah tapi jangan minta jasa. Itu mirip sekali ya. Oke. Kita yang membagi dulu, Iya. jangan minta-minta gitu Iya, ya. iya. Lalu ada 3 kata-kata yang menggerakkan kami ya. Ini diajarkan dalam pelajaran mahfuzat, pasti ingat ya. Yang pertama manjada wajada, yang tadi. Siapa yang bersungguh-sungguh dia yang berhasil. Nggak berhenti di sana. Ada yang kedua, man sabara zafira. Siapa yang bersabar dia yang beruntung. Ya. Dan yang ketiga, menurut saya melengkapi, man sara ala darbi wasola. Siapa yang berjalan di jalan akan sampai di ujung jalan. Betul. Itu trio menurut saya, itu kuat banget. Dan Tadi itu yang menjadi saya penyemangat sebutkan itu kita. sebenarnya dari Pak itu. Kayaknya udah enggak, cocok tapi ada ya. tapi saya catatan loh. Yang sabar di situ itu bukan pasif loh ya. Itu sabar itu bukan pasif. Nah, ya. saya pengen yang sabar proaktif yang selalu Wi sampaikan itu kita akan lanjutkan selain satu ini. Karena saya pengen juga nih, Akbar dari tadi nggak bersuara. Apa karena ada Zawin ya? Tetap di sini di Cerita Hati karena siap cerita. Itu namanya sabar teh. Hati-hati.